Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan salah satu dari teman kita yang ada di grup ini, yaitu Ibu Haja Sri Lestari. Alhamdulillah Ustadz, baru saya mau ngomong. Jadi semalaman Bunda nggak bisa tidur Ustadz. Sakit apa Bu Sri? Jadi dia kan ada gula. Oh. Nah, terus dia semalaman nggak bisa tidur itu jantungnya sakit. Nah, saya takutnya udah kena ke jantung gitu loh Ustadz. Makanya saya minta tolong teman-teman Ustadz, minta doanya gitu. Insya Allah saya nih habis ini mau ke rumahnya gitu. Oh gitu. Baik, kalau seperti itu kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah. Al-hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul. Amin. Amin. Nah, Ibu, sekarang kita masuk isim-isim yang mansub. Nah, kalau isim-isim yang mansub di buku kita itu cuma 2 disampaikan ya, maf'ul bih dan maf'ul bih. Nah, terakhir waktu kita di puncak itu kemarin, isim mansub yang keberapa tuh? Masih ingat? Yang keempat. Yang keempat. Wah. Nah, sekarang isim mansub yang ke-5. Yang kelima, luar biasa. Isim mansub yang kelima. Isim mansub yang kelima. Apa tuh? Namanya Isim mutlak. Isim mutlak ya Pak ya? Luar biasa, tahu dari mana nih? Oh, waktu itu kan dicatat. Oh, bagus. Udah luar biasa berarti Ibu ini. Daya ingatnya. Namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Bahasa Arabnya seperti ini. Maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Ya, bahasa Arab maf'ulun mutlak. Bu Lina hadir. Hadir Ustaz. Enggak suaranya. Tadi lagi di belakang sebentar. Oh, baik. Maf'ul mutlak. Apa tuh maf'ul mutlak? Apa? Pernah ada yang dengar nggak? Pernah sebelumnya dengar? Belum. Tahunya mengulang ya Ustaz. Tahunya saya mengulang 2 kata-kata itu jadi ada 2 gitu loh. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Wah. Maf'ul mutlak adalah ya kan? Dia adalah bentuk masdar. Iya, terbilang
masdar dari Masdar dari isim mansub itu adalah maf'ul mutlak itu adalah isim mansub, isim mansub yang berasal dari bentuk masdar pada setiap fiil masdar pada setiap fiil bentuk masdar pada setiap fiil untuk maksud yang berasal dari masdar setiap fiil ada setiap fiil yang sama maksudnya. Oh, pantes sih ada dua. Pada setiap fiil yang sama. Dan fungsinya sebagai penguat kalimat. Ini pengertiannya apa tuh? Tapi itu bisa disebut maf'ul bih nggak, Ustadz? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Padahal di akhir kalimat. Sebagai penguat kalimat. Makanya dia diulang ya. Maf'ul mutlak yaitu bentuk masdar dari isim dan bentuk masdar pada setiap fiil. Dan fungsinya sebagai penguat. Ini pengertiannya. Maf'ul mutlak. Berarti dia bentuk masdar. Masdar. Ini clue-nya di sini nih. Pengertiannya clue-nya kita garis. Nggak usah digaris deh. Kasih warna aja. Di warna hitam. Di blok. Nah, bentuk masdar. Bagaimana kita memahami masdar? Pertanyaannya. Itu kan, Bu? Iya. Tuh. Bu Yanti udah nunggu-nunggu aja. Untuk memahami masdar, kita harus paling tidak harus tahu urutan. Nah, ini sini nih. Apa itu masdar? Enggak pakai masdar mono, masdar saja. Masdar mono tukang ayam bakar. Iya. Yang langganan di Kaut Tanah Abang. Bukan di sana di Tebet. Oh, enggak ngajak-ngajak kalau ke Tebet. Apa? Tanah Abang ke Tamsit jalan aja sendiri. Apa itu masdar? Masdar itu adalah ya kan? Kata benda kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang urutannya ketiga dalam tasrif istilahi. urutannya. Tasrif istilahi berarti ada hubungannya dengan Sorob. Apa itu masdar? Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Jadi
Masdar itu kata kerja yang digunakan, berarti jadi isim berarti. Ya. Ya. Kalau bahasa Inggris itu modelnya sama seperti gerund. Tahu gerund? Ya. Kalau yang belajar bahasa Inggris juga. Bu Yanti belajar bahasa Inggris? Dulu, Pak. Ya, Oh. lupa. Pergi, going. Artinya pergi. Maknanya kata kerja, tapi dia sudah bukan kata kerja lagi. Itu kalau bahasanya noun, kalau bahasa Inggrisnya bilang noun. Going. Jadi kata kerja yang dibendakan, yang urutannya ketiga dalam tasrif istilahi. Ini tasrif istilahi kan urutannya gimana urutannya? Film Adi. Nah, Dari. ini di sini film Adi. Fi'il ma. Film Adi. Film Mudhari Masdan. Tuh, beda yang ahli tasrif. Mudhari. Yang ketiga, Mas. Masdar. Yang keempat isim apa Burian? Halo, isim fa'ilun. Yang kedua isim Maf'ulun. maf. Yang kelima fi'il Fi'il amr. Amr. Oh, jadi nggak pakai nahi ya Ustaz? Boleh tambahin. Siang kalau nggak ditambahin dia. Iya, tega dibuang sendiri. Fi'il nahi di sini. Ya. Iya. Jadi ini urutan tasrif kan begini, Pak. Yuk. Ini urutannya begini. Nah, ini nih urutan keberapa nih ini? 3. 3. Nah, ini aja. Tuh. Film Adi kan pertama tuh. Ya kan? 1, 2, 3. Jika kita mau contoh nih. Kita ambil kata kerja misalnya qoro'a, apa artinya qoro'a? Baca. Hah? Baca ya? Baca. Baca. Kalau fi'il mudhari'nya? Yaqra'u. Ya. Qoro'a. Yaqra'u gitu. Ya. Mudhari'nya Yaqra'u. Yaqra'u. Ya. Maka masdarnya Kiro'an. Kiro'atan. Kiro'atan. Masdarnya masdar simai. Tidak ngikutin bola. Isim fa'ilnya Qori'un. 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 Terus Qori'un. Terus Makru'un. Makru'un, ya. Isim maf'ulnya Ru'un. Un. Terus Ikra. Ikra. La tak la takra. Ini sorof. Tapi
Kepentingan kita itu hanya mengetahui masdar saja. Bahwa apa itu masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Yang urutannya ketiga dalam istirahi. Tuh. Kan urutan pertama kan fi'il maudhi. Kedua, fi'il mudhari. Ketiga, Mas. Nah, ya ini udah. Mbak, bagaimana caranya kita membentuk masdar? Ada yang mengikuti pola, ada yang tidak. Kebetulan yang ini ngikutin pola. Tidak mengikuti pola. Kalau mengikuti pola itu fa'lan. Contoh nih. Misalnya yang ngikutin pola itu apa ya contohnya? Ya. Fatihah ya. Sami'a. Sami'a. Yasma'u. Mau. Masdarnya Sam'an. Sama'an. Tuh, sama'an. Sami'a yasmu sama'an. Ngikutin pola. Polanya masdar itu fa'lan. Polanya. Berarti kalau ini sami'un. Yeah. Dah, kok bilang. Ini isim fa'ilnya sami'un. Sami'un. Ini ya berarti masmu'un. Terus? Ismi. Isma. Kalau ismi mana nama saya? Latas ma. Berarti memahami masdar paling tidak kita tahu urutannya gini nih. Aduh. Nah, kaitan yang kita pelajari apa itu sih maf'ul mutlak kan gitu, Bu. Maf'ul mutlak itu apa tuh pengertiannya? Adalah isim mansub. Mansub dia. Berarti mansub fathah ya? Tandanya Halo? Fathah. Dari bentuk masdar. Jadi mansub masdar gitu. Pada setiap fi'il yang sama dan fungsinya sebagai penguat kalimat atau taukid penguat. Kita ambil contoh begini. Setelah kita paham itu berarti intinya ya Bu, perlu garis bawah berarti maf'ul mutlak itu berasal dari bentuk masdar. Udah titik. Dan masdarnya wajib mansub. Mansub atau marfu'? Mansub. Luar biasa. Kita buat kalimat. Ini nomor. Ini. Aduh, ini apa lagi? Salah klik dulu. Ini rokmun. Ini habis rokmun apa? Al-jumlah. Al-jumalu. Al-jumalu itu kalimat. Kalimat. Di sini apa namanya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Oke.
Aduh. Nah, kelihatan ya, Bu? Nah, ini kan begini. Misalnya nomor 1 seperti ini. Satu. Ini fontnya digedein aja lah. 24 saja. Gedein dikit ya. Nah. Ini nomor 1. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana qira'atan. Apa artinya nih? Halo? Muhammad membaca Al-Quran. Nah, kurang sedikit lagi artiannya. Qara'a Muhammad Al-Quran qira. Oh, Ya. qara'a berarti itu kan Mas Iya. Mana deh? Maf'ul mutlaknya mana? Maf'ul mutlak. Firmadi. Qira'atan Nah, maf'ul mutlaknya kira. sebagai penguatnya ya dianggapnya. Iya. Jadi karena padahal kan Filmadi kan udah kuat gitu ya. Dia selalu Filmadi ya, Ustaz? Enggak mesti. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana qira'atan. Muhammad benar-benar telah membaca Al-Qur'an. Tuh, begitu artinya. Oh. Atau Muhammad sungguh telah membaca Al-Qur'an. Kan fungsinya dia sebagai penguat, maka diterjemahkan sebagai benar-benar atau sungguh. Kenapa begitu? Karena bisa jadi orang yang mendengarnya itu ragu. Karena ragu, dimunculkanlah maf'ul mutlak sebagai penegas bahwa Muhammad itu telah membaca. Maka qara'a Muhammadun al-Qur'ana qira'atan. Muhammad benar-benar telah membaca Al-Qur'an. Bisa dipaham sampai sini? Halo. Tapi kan jarang banget yang kayak gitu ya. Iya, kalau di bahasa kita mungkin tidak ya, nggak ada. Jarang. Muhammad benar-benar telah pergi. Bedanya dengan nafsuhu dan yang kemarin-kemarin itu. Nah, itu orangnya. Kalau ini yang dikuatkan kerjaannya. Oh, gitu. Membacanya, Bu. Muhammad benar-benar telah membaca Al-Quran. Muhammad sungguh telah membaca Al-Quran. Begitu. Muhammad, gimana kalau bahasa Indonesia? Benar telah membaca Al-Quran. Memang dia yang membaca gitu. Kuat. Jadi dikuat, penguat. Memang telah membaca Al-Quran. Yang dikuatkan ya bukan Muhammadnya. Yang dikuatkan adalah kata kerjanya itu. Membacanya itu. Memang telah membaca Al-Quran gitu.
Boleh juga diartikan Muhammad sungguh telah membaca Al-Quran. Tuh. Ah, gitu. Halo. Jadi artinya di sini gimana mengartikannya? Mengartikannya bisa sungguh-sungguh, sungguh. Jadi mau maf'ul mutlak itu artinya kan sebenarnya kan bacaan ya, Bu. Diartikan di sini artinya jadi benar-benar atau sungguh-sungguh. Jadi penegas dari mana? Kata kerjanya. Bagaimana yang lain bisa dipahami, Bu Najihah? Bisa, insyaallah. Bu Najihah, Bu Dian, Bu Yanti, Insyaallah. Bu Rian, ada Bu Rian? Ustaz, kalau ada di tengah kata gimana? Itu kan di akhir kata. Boleh nggak? Boleh. Umpama. Boleh nggak? Adanya dia di mana gini. Misalnya ini kok nomor 1 lagi. Nomor 2 maksudnya. Nomor 2. Boleh nggak misalnya di sini, kita ambil contoh lagi. Tuh. Qara'a kira. Yang Burian maksud berarti ini. Iya. Boleh nggak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Maf'ul mutlak. Qara'a qira'atan Muhammadun al-Qur'ana. Boleh. Sama, ini juga maf'ul mutlak juga. Artinya penempatannya itu tidak selalu di belakang. Dia hadir setelah fiilnya. Boleh. Tapi dia bisa pengaruh nggak ke kata lain jadi untuk kedudukannya gitu, Ustaz? Tidak. Oh, tidak. Artinya benar-benar atau sungguh. Yang ditegaskan itu membacanya. Oke, bisa dipaham sampai sini? Insya Allah. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Ustadz, bisa dijelaskan yang tadi ketinggalan yang tabel yang atasnya itu, Ustadz? Baik. Tabel yang ini ya, Bu? Yang ya. ada warna kuning ya? Iya, Ustadz. Kita mulai lagi. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah isim mansub. Maksudnya mansub itu fathah. Berasal dari bentuk masdar. Pada setiap fiil yang sama. Dan fungsi dari maf'ul mutlak itu sebagai penguat. Oh, berarti maf'ul mutlak itu bentuknya adalah bentuk masdar. Kan gitu ya.
Lalu pertanyaannya, apa itu masdar? Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Yang urutannya adalah urutan yang ketiga dalam tasrif istilahi. Jadi dia urutan ketiga ya Bu, dari tasrif istilahi. Apa itu tasrif? Tasrif itu perubahan kata. Nah, perubahan kata atau tasrif istilahi itu dimulai dari bentuk fi'il maudhi, fi'il mudhari, bentuk masdar, isim fa'il, bentuk isim maf'ul, bentuk fi'il amr, dan bentuk fi'il nahi. Oh, ternyata masdar itu urutan ketiga. Urutannya itu. Oke, ketiga dari tasrif istilahi. Kita ambil contoh. Qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, qira'atan itu bentuk masdar. 3. Qari'un. Terus apa tuh? Makru'un iqra' la taqra'. Jadi warna yang kuning ini urutan ketiga dia. Bisa dipaham sampai sini. Kemudian. Berarti ini rumusnya ya Ustaz ya. Jadi tetap dia ya. Iya, jadi akan berubah. Kita tasrif itu ya. Iya, tasrif. Makanya belajar tasrif kaitannya dengan ilmu sorof. Tapi di kelas ini kan kepentingan kita mau mengetahui masdar saja kan? Iya. Nah, maka sekilas saya buat seperti itu. Jadi sini selalu urutan ketiga. Kalau ibu menteras tasrif kata, yang ketiganya itu pasti masdar, gitu aja. Berarti masdar dari kata qara'a itu qira'atan. Masdar dari kata sami'a itu sam'an. Kan gitu. Masdar dari kata sajada, sujudan, dan seterusnya. Oh. Jadi bentuk ketiga, Bu. Nah, ternyata bentuk masdar ini kalau hadir setelah dalam kalimat dan kalimat itu fiilnya fiil yang sama seperti masdar, maksudnya dari bentuk yang sama. Itu disebutnya maf'ul mutlaq. Qara'a yaqra'u qira'atan, berarti kan satu akar ya, Bu. Betul ya? Qara'a yaqra'u qira'atan, maksudnya satu akar kata. Sama kan? Kalau saya bilang qara'a Muhammadun al-Qur'ana kitaban, sama atau tidak tuh? Tidak sama. Tuh. Nah, masdar sama. Jadi mengulang dia. Pertama fiilnya disebut. Saya ambil contoh yang lain lagi. Ali benar-benar telah paham. Ali benar-benar memahami Al-Quran. Bahasa Arabnya paham apa? Fahima. Aliyun. Quran. Aliyun. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu masdarnya apa? Fahimah. Bukan masdarnya, bukan Al-Quran yang dicari masdarnya. Fahima yang dicari masdarnya. Iya. Masdar dari fahima kan? Iya. Saya mau nanya ibu nanya saya mau nanya lagi siapa lagi? Iya. Sambil jalan ternyata luar biasa.
Masdar berarti fahima. Mudhari'nya fahima aliyun al-Qur'ana. Fahman. Fahman ya. ya, Pak. Emang Fahman. Iya. Masdarnya Fahman emang. Oh iya. Iya, Fahman. Dia termasuk itu ya. Si Mai ya. Bukan, kalau si Mai Sesuai itu ya. Iya Ngikutin rumus ya. Ngikutin rumus. Fahman. Kalau ibu nggak tahu, saya nggak tahu lah bentuk masdar fahima ya kamu. Bagaimana caranya? Lihat di kamus. Ibu cari kata fahima, nanti akan ketemu tuh. Akan ketemu fahima yafhamu fahman. Wah, fahman itu berarti masdar. Itu. Seandainya ibu tidak hafal nih, kayak kemudian misalnya nggak hafal, nggak tahu. Solusinya gimana? Solusinya lihat di kamus. Apa yang dilihat? Jangan fahmannya yang dicari. Cari kata fahima. Maka nanti akan muncul fahima yafhamu fahman. Nah, fahman itulah masdar. Boleh juga kita kata fahmannya ini kita rubah. Saya mau taruh di mana? Setelah kata fahima begitu. Ah, boleh nggak begini? Boleh. Nah, boleh. Ah? Boleh. Boleh. Tetap dia sebagai maf'ul Mutlak. apa namanya maf'ul Mutlak. mansub tidak tuh? Mansub. Mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Fathah. Fathah. Maka diterjemahkan jangan datar terjemahnya. Maka terjemahnya Ali. Ali benar ini bahasa mana? Telah memahami Al-Quran. Kenapa kok ada benar-benar? Lah, karena ada fahman itu diulang. Kenapa kok harus menggunakan apa namanya? Maf'ul mutlak. Nah, Be. Karena penguat. Karena yang denger itu yang ragu. Ah, masa iya. Ali kan setahu saya dia tukang bakso. Umpama. Fahim. Jadi sebenarnya gini ya Ustaz. Sebenarnya tuh kata-katanya tinggal kita dari apa namanya? Tinggal kita cari bentuk tiganya dari fiilnya aja gitu ya. Betul. Bentuk tiganya masdar kan? Dari masdarnya tambahin jadinya gitu. Iya. Ali sungguh telah memahami Al-Quran. Al-Quran yang benar tulisannya begini ya. K-nya yang besar ya. Gitu ya. Nah, mana maf'ul mutlaknya? Fahman. 53. Kalau nulis apaan? 53. Bukan dong 53. 53 apaan 53? Samsu. Bulu hilang kalau nggak cepet-cepet. Nulis
Kataba yaktubu katsban. Boleh. Atau kitabatan boleh. Yeah. Coba. Kita ambil contoh dari Al-Quran. Ustaz, Ya, boleh tanya dulu kalau nggak paham. jadi yang pengulangan itu maksudnya memberitahukan dia sungguh-sungguh gitu ya, menegaskan gitu. Kata keduanya gitu. Iya. Oh. Betul. Yang ditegaskan atau yang dikuatkan itu berarti kata kerjanya ya, Bu? Iya. Ya. Kita buka surat An-Nisa. An-Nisa ayat berapa? Kita buka surat An-Nisa. Ayatnya ayat 119. Nah. Sudah ketemu? Ya. Share dong Ustaz. Saya kan nggak ada nih di perjalanan, nggak bawa Quran. mau kemana? Ke Istiqlal Ustaz, udah tatap muka. Apa tuh tatap muka? Belajar apa tuh? Belajar apa? Taklim. Kan saya taklim Istiqlal. Luar biasa. Jadi habis Ustaz langsung ke Istiqlal gitu. Luar biasa. Sudah ketemu Bu ayatnya? Sudah. Apa bacanya? Wala udilunnahum wala umaniyannahum. Iya, Pak. Iya, lanjut. Wala amurannahum falayubatikunna adanal am'ami wala umaronnahum falayu agoyironna khalqaullah. Apa itu artinya di situ? Di sini, dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Baru sampai situ kan? Nah, terus Wamai 119. Waliyaumin dunillahi faqad khosiro husronan mubina. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Oh, apa gimana artinya tadi? Barang siapa? Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, menderita kerugian yang nyata. Tuh. Artinya sesungguhnya kan kita ketik. Oh, iya. Khosiro husrona nih Pak ya. Iya. Nih, wa may yattakhidis syaitan. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu waliyan, pelindung. Min dunillah, selain Allah. Faqad khasira khusranan mubinan. Apa artinya? Khosiro, khusron ini ya, khusronan ya. Sungguh dia apa tuh?
menderita kerugian yang nyata. Oh, berada dalam kerugian yang nyata. Khosiro itu kan fiil ya. Mana maf'ul mutlaknya? Usrona. Usrona. Ini bentuk masdar. Dari kata apa dia? Dari kata khosiro. Tuh, memahaminya begitu. Paham tidak sampai sini? Kok husronan ya, bukan husron ya? Itu masdarnya masdar simah. Oh, simai ya. Simai. Apa tuh simai? Ngikutin aja pemakaian orang Arab. Di Quran begitu dah. Nggak ngikuti pola. Tuh. Gimana? Nih, saya diterjemahkan di sini ya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, saya menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Tuh, ada nggak kata sesungguhnya? Halo? Ada? Nggak ada. Ada nggak kata sesungguhnya? Husrona itu. Husrotan ya Ustaz. Maf'ul mutlaknya husrotan gitu. Iya, husronan. Oh, husronan. Titiknya 1 toh. Iya loh. Kenapa kok itu? Budi sebagai penegas saja. Orang kalau menjadi cari pelindungnya, cari Tuhannya adalah setan, maka kata Allah sungguh ia berada dalam kerugian yang nyata. Kuat jadinya. Oh gitu. Artinya jadi kuat kan? Bukan hanya rugi tapi rugi. Gitu maksudnya, sangat rugi. Nyatanya itu kan. Nyata. Tuh, halo? Paham deh sampai sini? Halo? Iya. Ambil contoh lagi, ayat berikutnya. Ambil contoh. Kita baca surat Al-Fajr. Nah. Surat Al-Fajr, surat ayatnya ayat ke-21. Udah ketemu, Bu? Pada loyo-loyo amat, mesti pada ngantuk kali. Udah. Aduh, Ustaz, lagi pakai headset dulu. Suaranya pelan. Baru buka, Ustaz. Oh. Kala idza dukkatil ardu zakkan. Al-Fajr ayat berapa, Pak? Ayat 21. Ayat 21. Kala ya, kala idza dukkatil ardu. Dah. Nih. Hei. Mana huruf kalanya? Jadi bacanya gimana, Bu? Kala idza dukkatil ardu
Udah dukatil arbu. Daka-daka itu ya Pak ya? Bagus. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tuh. Apa artinya itu? Artinya sekali-kali tidak, apabila dikencangkan berturut-turut. Dikencangkan berturut-turut. Dakkan dakka. Kan menegas ini jadinya. Halo? Iya. Yang menegasnya itu ya, Ustaz. Dakab ya. Dakab Dua ya. lagi di ini. Sadaka kan Pak? Iya, dua lagi. Kata kerjanya mana? Kala, iya Ustaz. Iya. Kala. Kata kerjanya duka dong. Oh, dukatil ya. Fiil itu Ustaz. Iya. Itu kok pakai kasro fiil, katanya nggak boleh fiil kasro. Ini dia kasro karena sukun ketemu sukun. Asalnya dukat. Oh. Dikasih kasro itu namanya kasro bantu untuk baca aja, memudahkan baca. Kan setelahnya kan ada sukun, jadi nggak bisa dibaca. Dukat al-ardu. Berarti bukan berarti mu'anas ya kalau fi itu. Mu'annas. Asalnya taknya sukun, dukat. Oh, karena ketemu alif lam itu. Iya, alif Jadi lam kasro. itu kan sukun ya. Ya. Nah, maka dihidupkan lah. Itu. Jadi hidup. Oh. Kenapa belakangnya? Pemahamannya Ustaz, fiil itu tidak boleh kasro, kata Ustaz. Betul. Fiil tidak boleh kasro, haram. Tapi kok ada Ustaz? Itu kasronya karena baca, hubungan baca saja, bukan hubungan nahu dan sorok, bukan. Oh. Asalnya begini, Burian. Dakat, itu asalnya dakat. Asalnya dekat. Oh, dekat. Ini berarti nyambung juga sama percakapan ya, yang hari malam Senin ya. Sama. Tuh asalnya begini nih. Asalnya dukat. Kan sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca nih. Iya. Sudah nggak bisa disambungkan kan. Oke? Iya. Biar supaya bisa digandeng, disukunkan, maka sukunnya ini tetap sebenarnya dalam nahunya tetap dia kasukun. Itu hubungannya dengan baca, ilmu baca. Kalla idza dukatil apa? Kalla idza dukatil ardu dakkan. Jangan begitu. Ingat apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. 2 kali di sini maf'ul mutlaknya. Dari kata duka ya Pak. Dari kata daka. Kata kerjanya daka. Nah, itu fiilnya apa? Ya duka itu tadi. Iya, fiil madi apa? Dia fiilnya fiil madi, betul. Tapi majhul. Digoncangkan. Oh iya, majhul ya. Tahu majhul? Pasif. Pasif, jadi U depannya. Fiil madi. Ustaz, kalau kata kalanya itu apa Ustaz? Kala itu namanya huruf jajar. Oh, masih huruf jajar. Huruf jajar itu huruf yang menggertak. Nakut-nakutin. Kalau bahasa kita lu, ayo lu. Ah, gitu loh. Kalau bahasa orang Pondok Gede, ayo lu. Mengingatkan. Nggak boleh. Kata Quran, makanya kala, enggak, jangan begitu, jangan begitu. Idza dukatil, gertak namanya. Jajar. Ya kalau ada maling nih, ibu nggak usah ngomong apa-apa. Begini, boy.
Takut nggak tuh maling? Takut. Hah? Nggak perlu ibu bilang, oh ada maling, ada maling. Ibu, wah, kaget dia, gertak namanya. Sama seperti kalla idza dukkatil ardu dakkan. Maka kata kerjanya dukka. Dukat. Ini fiilnya. Bentuk masdarnya dakkan. Itu namanya, Mas. Contoh lagi di surat Al-Zalzalah. Ustadz sebentar Ustadz. Oh, boleh. Oh itu dakan itu 2 kali. Kenapa 2 kali? Wah itu menguatkan gitu ya? Sangat menguatkan, sangat menguatkan. Menguatkan. Sekali aja sudah kuat, apalagi 2 kali. Jangan begitu. Coba ayat sebelumnya dah. Nyambung dengan ayat 20 coba. Apa yang nomor 20? Nomor 20. Wa tuhibbunal mala jamma. Mereka itu, kalian itu mencintai harta sungguh sangat berlebihan. Manusia itu suka tabiatnya dengan cinta, dengan sangat. Ya kan? Maka kata Allah, jangan begitu. Kalla, jangan begitu. Gak ada gunanya nanti harta itu. Kapan? Ida, apa tadi? Dukkatil ardu dakkan dakka. Gitu maksudnya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang kita baca surat Al-Zalzalah. Baca ayat yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya? Baca. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Tuh. Mana bentuk masdarnya tuh? Masdarnya zilzalaha ya, Pak? Iya, bagus. Luar biasa. Kata kerjanya mana? Zuljilat. Iya, bagus tuh. Benar, Pak? Betul. Wah, Bu Yanti pinter. Luar biasa. Ahli nahu. Enggak, lagi kebetulan. Ahli nahu. Oke. Berarti masdar ini nih. Ya kan? Ustaz, bagaimana kita cepat mengetahui kalau itu dia maf'ul mutlak? Lihat aja kata kerjanya. Hurufnya ada yang sama enggak tuh? Ada zai, ada lam, zai, dan lam lagi. Oh, itu sama nih. Tuh, cepat. Sama, da kan juga sama. Da, kaf, kaf. Oh, jaga da kan juga sama tuh. Da, kaf, kaf. Itu cepat. Seandainya kita nggak tahu. Oke? Ini belum ditulis. Tuh. Ini contoh dalam Al-Quran semua nih. Oke? Biar supaya real. Siapa, Bu? Sama Mas Hanif. Sudah. Sekarang kita baca di surat Al-Insan. Sudah ketemu surat Al-Insan? Ayat berapa, Pak? Ayat 2.
Bagaimana? Ketemu nggak? Oh iya. Ya. Ketemu nggak, Bu? Saya, Pak. Boleh baca yang udah baca dapat Bang. Insan surat ke berapa? Tanya Bu Yanti tuh. An-Nisa ayat 2. Al-Insan. Hah? Al-Insan, surat Ya Al-Insan. Allah, Al-Insan. Ayat 2. Surat keberapa itu, Pak? Surat keberapa Al-Insan? Saya juga kurang hafal kalau. Inna halaku Ya, bagus tuh bunyinya begitu tuh. Baca, Bu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'un basir. Maaf, bukan ayat 2, ayat 6-nya. Nah, ya, disuruh baca ayat 2. Gak apa-apa, Bu, pahalanya tambah banyak. Ya. Ayat 6-nya baca. Ayat mana itu? Ayat 6-nya. Insan ya? Iya, ayat 6 udah ketemu. Yuk, Burulina baca itu. Baca ayat 6-nya. Sebentar. Saya belum ketemu malah suratnya. Ya, aduh. Ini aku malah ketemunya yang ayat yang jauh. Surat ke-76. Ayat 6 ya? Ayat 6. Aina yasrobu biha ibadullahi yufajirunaha tafjiro. Tafjiro ya, Pak? Mana maf'ul mutlaknya? Tafjiro. Ya, tafjiro. Fiilnya mana fiilnya? Yufajiru. Yufajiru. Bukan pajero. Robi. Tuh. Apa artinya tuh? Aina yasrobu biha, mata air di dalam surga. Bahwa ini kelanjutan ayat yang berikut sebelumnya. Daripadanya hamba-hamba Allah itu minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufajjirunaha tafjiran. Mengalirkannya. Maka di artinya di sini ada sebaik-baiknya. Dia mengulang kata yufajjiru. Fajjara yufajjiru. Bukan fajjara yufajjaru. Halo? Paham sampai sini? Iya, Allah. Insyaallah paham nggak? Jadi di sini perlu diluruskan lagi nih. Jadi artinya ini setiap fiil yang sama dan fungsinya sebagai penguat kalimat. Terus saya kasih koma lagi ya. Saya juga selain sebagai penguat itu dia juga sebagai sebagai jenis keadaan. Ya. Maksudnya macamnya tadi itu kan, tadi kan macamnya sebaik-baiknya gitu. Atau juga kalau bilangan ke 2 kali, 3 kali itu apa namanya itu? Urutan. Dan menunjukkan urutan. Jadi dia fungsi maf'ul mutlak itu selain dia sebagai penguat,
Dia juga sebagai jenis keadaan fiil. Maksudnya fiilnya itu dialuin bagaimana keadaannya, bagus. Ya tadi itu kan takdiron berarti sebaik-baiknya kan. Kalau menunjukkan urutan tadi apa tuh? Seperti kala idza dukatil ardu dakkan dakka. Jangan begitu. Urutan atau apa ya? Kalau urutan itu kurang tepat bahasanya. Menunjukkan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Nah, gitu. Penguatan sudah tadi. Ya nanti kalau penguatan sungguh-sungguh ya, sungguh benar. Berapa? Ya. Oke. Nih, ini kan beberapa kali nih, berturut-turut, nih kan. Tuh. Ini fungsi yang keberapa nih? Tadi, kedua. Ini goncangan. Dengan goncangan yang dahsyat berarti jenisnya ya, Bu? Halo? Jenis sifat fiilnya itu gimana maksudnya? Bagaimana goncangannya tuh? Dahsyat. Nah, itu jenis tadi. Ini juga nih keadaan. Tuh. Baik, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pada diem aja ini. Sekarang contoh lagi kita buka. Surat Al-Ahzab. Ayat 56. Ahzab. Al-Ahzab. Ayat 56. Udah ketemu? Kalau udah ketemu baca. Belum, Pak. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana maf'ul mutlaknya? Tasliman. Nah, mana fiilnya? Salimu. Salimu? Ya. Oh, nggak sama kalau salimu dengan taslima. Yang sama. Fiil kan yang fiil yang sama dari Yusallu. Bukan. Fiilnya yusallu. Nah. Solu ya. Banyak fiil sini ininya. Maksudnya yang saya cari fiil yang sama dengan bentuk masdarnya, akarnya. Kalau yusallu memang iya sama dia. Ya. Ayat mana? Apa ya? Yang mana, Bu? Ayo, yang mana, Bu? Nih ayatnya nih.
Ayat berapa tadi, Pak? 56. Ketemu nggak? Alhamdulillah kalau ketemu. Salawat. Kelihatan Bu ayatnya? Kelihatan. Bisa baca? Bisa. Oh, mau baca, Brian. Bisa baca? Apa saya Ustaz? Iya dong. Mana? Ketutupan lagi turunan dong. Ini udah tuh. Kan saya baca dari sini. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabiyya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu at-taslima. Kalau habis Lancar maulid bacanya baca yang benar. maulid baca nih. Lancar. Innallaha wa malaikatu yusholluna Tahu. alaihi. Tahu. Bisa tahu. Oh iya, nggak kelihatan. Ntar gedein dulu. Itu gedein ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyu ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Mana maf'ul mutlaknya? Ya dulu. Taslima. Taslima. Ya, ini taslima nih. Mana fiilnya? Salimu ya, Pak ya? Ya, salimu. Salimu. Kalau lu fiil bukan, Sad? Fiil, tapi kan nggak sama dengan tasliman. Ustaz, salimu fiil apa itu? Salimu fil amr. Paham? Oh, fil amr nggak ada hamzah wasolnya. Belum sampai pelajaran hari Rabu. Ya, pantesan. Oke, paham sampai sini? Bahkan cepu yang tuh setiap kalimat banyak banget gitu. Wow. Masya Allah. Bahasa Quran. Katanya mau ngerti Quran. Iya, Ustadz. Nah, ini kan contohnya udah di Quran. Iya betul. Ayo. Ini kan biasa diucapkan kalau kita maulid. Oh, udah maulid tuh, ahli maulid. Masya Allah, Bu Najiha. Iya, kita memberikan penghormatan. Iya, Allah aja sama malaikat memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Apalagi kita. Iya, sebagai umatnya. Perintah sholawat itu yang merintah Allah, bukan Muhammad. Ya. Kita mau bersalawat atau tidak, nggak ngefek buat Rasul. Ya. Rasul udah mulia tanpa adanya sholawat kita. Ya. Tanpa doa kita udah mulia. Tapi kita mau jadi mulia, kerjainlah perintah Allah. Apa perintah Allah dalam hal ini? Ente bersolawat. Gitu. Maka jadi pada hakikatnya bersolawat itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Kita nih ya, kita diperintahkan Allah bersolawat. Betul. Itu kalau kita lagi bersolawat sama dengan kita melaksanakan perintah Allah. Apakah dengan bersolawat semakin banyak buat Nabi Muhammad itu tambah tinggi? Enggak, pokoknya untuk Nabi Muhammad itu udah mulia Nabi Muhammad. Gak ada salawat juga ada surga terjaminannya. Tujuannya untuk dapat syafaat ya Ustaz. Apa ya? Iya, agar dapat syafaatnya Nabi kan. Itu mah ibarat orang bisnis. Iya, hitung-hitungan. Ya. Menjual, mencari keuntungan. Bolehlah itu, nggak apa-apa sih. Itu mah ibarat orang dagang, nggak bisnis. Padahal itu semua perintah ya. Iya. Ibu jualan singkong.
Tujuannya apa? Jadi untung. 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 Ibu berselawat tujuannya cari untung apa dah syafaat? Ya boleh juga sih. Tapi nggak usah berharap begitu juga dapat. Yang paling benar itu niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena ini adalah perintah Allah. Kita disuruh oleh Allah bersolawat. Solawat. Maka redaksinya fil amr. Sallu alaihi wasallimu taslima. Redaksinya fil amr. Berarti kita diperintahkan oleh Allah. Adapun manfaatnya banyak. Kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, aku bersolat kepada dia 10 kali. Belum lagi nanti di padang mahsyar saat pengadilan, mana yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, dia yang paling berhak mendapatkan syafaat. Nah, Ibu mau dapat syafaat? Mau. Emang syafaat artinya apa? Pertolongan. Pertolongan apa? Iya, pertolongan Nabi. Syafaat itu artinya genap. Maksudnya apa, Ustaz? Nah, maksudnya apa? Juga kalau bertanya. Genap. Walaili ija apa di ayatnya? Walaili izasa. Wasaf'i Walaili iza yasha. bukan wal water gitu ya. Syaf wal water. Jadi gini, Bu, secara bahasa syafaat itu artinya genap. Syafaat. Lawannya witer. Apa artinya witer? Witir ganjil. Ganjil. Ya, kemudian maka ditutup videonya. Halo dia. Maksudnya genep begini. Genep itu ini Ibu nih ujian nih. Sama ujian ya. Sampai Ustaz. Ujian nih. Habis Ya. ujian nilainya 5. Lulus nggak tuh kira-kira? Nggak lulus, ganjil. 5 enggak lah, genep gitu 4. 4 lah atau 5. Kalau mau Ustaz lulus aja deh. Nah, udah enggak usah. Ujian nilainya 4 atau 5. Padahal KKM 7 minimal. Ya KKM minimal 7. Ini 4. Karena Ibu udah berusaha, lalu kata gurunya, udah deh, anak kasih syafaat, ente jadi 7. Tuh. Paham sama situ? Dinaikkan. Dinaikkan, dikatrol. Itu syafaat namanya. Dinaikkan derajatnya, ya. Tapi kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah sholawat, nggak pernah berbuat baik, kira-kira dapat syafaat? Dapat syafaat? Enggak. Enggak lah. Nggak adil namanya, nggak fair. Orang nggak ikut ujian. Nggak ada ujian. Berarti kan kalau nggak ikut ujian, berarti kan nggak ada nilainya, Bu. Iya. 0 kan? Ya. Sama Ibu yang ikut ujian nilainya 4. Kalau saya kasih nilai 7 pada orang yang tidak ikut ujian, terus saya kasih nilai Ibu yang ikut ujian jadi nilainya 7, tadi 4, nggak adil. Lah syafaat itu digenepin, dikatrol. Tadinya nggak lulus jadi lulus. Nah, itulah syafaat namanya. Berarti harus ada usahanya. Enggak, jangan tiba-tiba aku mengharapkan syafaat, sholat enggak. Ya, salah. Oh, dapat syafaat, sholat nggak mau. Berbuat baik nggak mau. Itu mah sama aja 0. Paham deh? Karena ada orang yang GR, gue mau ke sholat juga ntar dapat syafaat. GR lo, kegeeran. GR nggak pernah sholat udah syafaat, gimana ceritanya? Kan pernah iya betul. Lu nggak pernah sholat, masalahnya nggak pernah baik, nggak pernah buat apa-apa. Bagaimana bisa? Makanya syafaat itu ada usaha. Jadi ada usaha kita nih kurang, motivasi juga naikin lah, ditambah sama Rasul. Begitulah kurang lebih gambarannya. Lah kalau guru tiba-tiba ngasih nilai 7, lah orang nggak ikut ujian ngasih nilai 7 gimana? Bisa dikeroyok saya ke buburian, enak aja Ustaz. Saya dapat ujian nilai 4, saya 7. Dia nggak ikut ujian 7. Apa adilnya? Diangkat, dikatrol. Singkat pada jadi syafaat itu dikatrol, diangkat. Diangkat derajat. Begitu.
Yang dia katrol siapa? Yang paling banyak sholawatnya pada Rasul. Tuh. Ustaz, saya udah bersolawat. Kapan itu? Sholat 5 waktu itu sebenarnya kita lagi sholawat. Bukankah dalam sholat itu ada sholat? Sholat zikir bukan Ustaz? Bukan. Sholawat itu, di dalam sholat ada nggak sholawat? Ada. Ada. Ketika kapan itu kita bersolawat teman Nabi? Tasyahud awal sama tasyahud. Itu seminimal-minimalnya orang bersolawat itu di situ pada saat sholat. Itu tingkat minimalis. Paling sedikit itu tuh. Paling sedikit orang bersolawat kepada Nabi itu kalau itu paling sedikit 17 kali. Itu juga dalam sholat. Kalau nggak sholat berarti dia nggak bersolawat. Hilang sholawatnya. Nah kalau ibu lagi datang bulan nggak sholat kan? Iya, zikir kan. Makanya perbanyak sholawat di luar sholat. Gitu maksudnya. Itu mah tingkat minimalis. Tingkat ini. Maka kata Nabi lagi, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku dia diem aja. Pelit ini. Pelit itu. Enggak salawat. Enggak salawat. Kan kalau disebut Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salawat namanya. Itu kalau ada orang-orang lagi ceramah, ustaznya lagi ngomong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya begitu. Itu. Apalagi sih. Taklim ya? Di ruang mana, Bu? Apalagi Ibu sengaja saya pokoknya sholawat satu hari 1000 kali. Sanggup? Iya. Baru mampu. Sanggup. Dia tuh nanti banyak katrolannya itu. Alhamdulillah. Kan bisa. Tapi belum. Baru sampai berapa ratus. Udah. Minimal 100 lah sehari. Ya, insya Allah. Insya Allah. Karena itu yang menolong kita nanti. Makanya Nabi juga mau mengkatrol. Terus arti sholawat itu kan ucapan, Bu. Ya. Sholawat juga bisa bunyi. Kelas apa, Bu? Dengan tindakan. B. Kalau orang sholawat. Apa sanawiyah apa? Iya. Perbuatan ya? ditiru gitu maksudnya. Nih, jadi maf'ul mutlak kita yang ini. Iya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya gitu, bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam maka katanya, hai orang-orang beriman, bersolawatlah, ya kan? Apa tuh bersolawat tuh? Kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kita suruh menghargai. Ya, siapa? Ibu Rian. Oh, Ibu juga. Baik, bisa dipaham sampai sini, Bu? Sambil ngaji. Jadi kesimpulannya, Ibu. Apalah? Enggak. Maf'ul mutlak belajar nahu sorof. Maf'ul mutlak itu adalah isim mansub. Dan dia bentuknya harus bentuk masdar. Bagaimana kita mengetahui bentuk masdar? Kalau Ibu nggak tahu, cukup jawabannya lihat di kamus. Tapi harus fathah itu, Ustaz. Itu kan mansub. Oh, mansub. Dong. Kalau mansub fathah dong. Nggak boleh. Nggak boleh tafjirun misalnya. Taslimun. Nggak boleh. Makanya lihat coba. Yang saya warnain itu dari contoh-contoh tadi ini. Coba lihat. Mansub semua kan? Tempat dulu. Lihat. Kita ambil dari kata kiroatan, ya kan? Mansub tidak? Mansub. Terus fahman, mansub tidak? Tapi kalau masdar itu mansub ya Pak ya? Masdarnya kalau dia sebagai maf'ul mutlak, ya Bu. Ya. Kalau masdarnya itu difungsikan sebagai maf'ul mutlak, dia wajib mansub. Oh. Kalau kalau tidak difungsikan atau tidak kedudukannya bukan sebagai maf'ul mutlak, dia boleh marfu. Boleh tidak mansub. Ya. Boleh. Tapi kalau dua gitu kan tetap maf'ul mutlak, Ustaz. Gitu. Iya, makanya kan Bu Yanti, apakah masdar itu selalu mansub? Jawabannya
tergantung. Kalau dia sebagai maf'ul mutlak, berarti wajib mansub. Kalau bukan sebagai maf'ul mutlak, dia boleh marfu, boleh majrur. Assalamualaikum. Bagaimana indikasinya kalau dia itu sudah jadi maf'ul mutlak? Dia mengulangi fi'il yang ada sebelumnya. Oke? Yang ada sebelumnya. Belum ada yang datang. Fi'il yang sebelumnya gitu. Ini contoh khosiro, khusronan. Berarti kan fi'il sebelumnya khosiro kan? Ya. Nah, begitu. Tuh, begitu maksudnya. Sampai juga. Ustaz, boleh? Kalau bisa minta tolong ditandai yang kata kerjanya sebelum masdar itu, Ustaz. Baik. Jadi ditandai warna lain gitu, Ustaz. Oke, saya kasih tanda warna untuk fiilnya yang sama ini. Saya kasih tanda warna biru. Itu untuk apa? Fiil? Enggak, ini untuk mengetahui bahwa kata kiroatan itu seakar dengan kata fiil ini. Kan harus sama kan fiilnya? Oke. Tentu kalau pengen mengetahui jauh tentang masdar, ilmunya ada di ilmu sorof. Tapi karena keperluan nahu seperti ini, ya begini juga sudah mewakili insya Allah. Sudah bisa dipaham ya Bu. Secara cepat kita bisa mengatakan dia maf'ul mutlak karena dia mengulang fiil yang ini nih. Yang sudah disebut. Lihat aja katanya yang sama gitu, bisa nggak Ustaz? Iya, hampir sama gitu. Hurufnya hampir sama. Iya, hurufnya hampir sama. Bukan harokatnya ya, hurufnya. Tuh. Untuk memudahkan ini. Jadi maf'ul mutlak harus ada fiil sebelumnya. Kalau nggak ada fiil ya bukan maf'ul mutlak namanya. Nah, warna biru. Ada lagi pertanyaan sambil menunggu? Belum. Berarti udah paham. Kalau belum, alhamdulillah. Insya Allah, Pak. Iya, bagus. Oh ya Pak, belajar sorof itunya jadi Pak? Jadi kita masih tunggu. Gimana Pak? Masih tunggu. Masih nunggu. Jadi belum besok, belum Selasa. Itu jadwalnya seperti itu insya Allah, tapi kita masih nunggu beberapa peserta lagi. Oh iya. Kalau sudah ada 5 kita mulai. Emang sudah berapa orang Pak yang daftar? Sudah 2. Apa itu Pak? Sudah 2. Apa itu Pak? Aduh, ketinggalan berita. Sorof, kita mau belajar sorof hari apa waktu saya bilang? Hari Senin. Ya? Selasa ya? Selasa. Selasa pagi pukul 6 ya Bu ya? Pukul 6. Pukul berapa sih? 6 kayak ya? Kayak jam ini sekarang ya? Iya, pukul ini. 6.30. 6.30 pagi juga. 6.30. Enak kalau belajar sorof enak pagi. Jangan malam, kalau malam waduh. Pagi aja ngantuk apalagi malam. Tuh. Yang belajar malam tuh Gurian sama Bu Yanti. Ya, ngantuk. Sambil tidur. Kalau hari Senin apa kata habis puasa? Iya, benar Ustaz. Di puasa buka langsung ngantuk. Bisa aja puasa yang disalahin. Alasan Pak, alasan. Oke, begitu tuh. Jadi maf'ul mutlak itu dia sebelumnya harus ada fiil dan fiilnya harus sama akarnya ya, Pak. Sama akarnya dalam ini tuh. Kalau qira'a berarti qiraatan kan sama tuh hurufnya tuh. Qira'a. Begitu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri pelajaran kita nih. Nah. Simple aja maf'ul mutlak. Ustaz yang nomor apa? Yang Al-Ahzab 56 tadi udah diituin. Nomor berapa? Al-Ahzab 56 tadi fiil sama ininya udah ditandain. Oh, udah, Bu. Udah, alhamdulillah. Tuh, ini kan? Mana? Oh, iya. Oh. Nah,
Tasliman itu masdar, Ustaz. Masdar dia. Taunya dari mana? Dari tasrif kita. Atau dari sorof. Dari kata sallama yusallimu tasliman. Tuh. Guru Lina sudah sampai pelajarannya. Tapi dia mutlak. Tasliman. Iya, maf'ul mutlak. Pokoknya masdar aja. Tapi dia nggak ada dua tuh, Ustaz. Nggak harus dua, Bu. Dua dari mana? Berarti dia bukan tidak sungguh-sungguh dong kalau cuma satu. Oh kan, nggak harus dua. Begini, salimu tasliman gitu. Bukan, maksudnya kayak tadi daka, bukan yang kayak daka-daka. Nah itu kan salimu, coba salimu. Salimu apa itu? Lah fiilnya. Fiil kan? Fiilnya. Tapi bentuk... kata Ustadz tadi, kalau maf'ul mutlak itu lihat hurufnya aja yang sama. Berarti ini lihatnya hurufnya sin lam mim gitu. Iya tuh sin lam mim sama kan? Sin lam mimnya. Jadi tasliman tidak harus tuh sama enggak tuh saat tasliman? Ada enggak sinnya tuh? Sin ada lam. Ya. Taknya itu kan taknya domir kan, Ustaz? Iya, bukan itu fiil. bukan, itu namanya bukan tak domir ya. Jadi tak apa tuh? Itu wazan, tak wazan. Oh, tak wazan. Wazannya kan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sallama yusallimu tasliman. Darrasa yudarrisu tadrisan. Hassana yuhassinu tahsinan. Nah itu tasrifnya udah sulasi masjid ya. Kan kita belum, Ustaz. Belum sampai kalau pelajaran hari Rabu mah Rabu tasrif. Guru Lina pernah saya kasih PR ini belum dikerjain kali ini. Oh, udah dikerjain. Ustaz, saya lupa. Ini kalau pemahaman saya berarti kalau domir tak berarti belakangnya harus ada wau ya. Gitu. Kalau dia bilang domir. Yang mana? Iya. Kalau ini kan nggak ada nih, nggak ada wau. Iya. Berarti dia wazan gitu. Wazan, dia bukan domir. Bukan domir. Kalau ada wau nun tuh baru domir. Oke. Domir. Oke. Ya bagus juga simpulan begitu. Ada lagi? Mau nanya yang tadi yang apa namanya yang 56 ini yang lanjut. Jadi dia saya agak kagoknya tuh di awal itu ada yusoli, ada yusoluna kan. Terus kemudian di akhirnya itu ada salimu. Apa enggak? Masalah redaksi sebenarnya ya. Kenapa? Kan sama-sama bersolawat. Bedanya apa, Ustaz? Yang mana yang bersolawat? Yang yusoluna itu kan fiil ya? Iya. Fiil. Yang salimu itu fiil juga kan? Iya, fiil. Oh, jadi ada dua bentuk fiil di sini ya? Memang ada dua fiil, tapi yang pertama banyak fiilnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu itu fiil. Shallu fiil. Salimu itu fiil ya kan? Ada 3 fiil, tapi yang mau ditekankan bukan kata amanu, bukan kata solu, tapi yang mau ditekankan adalah kata salimu. Apa buktinya dia ditegaskan? Ada bentuk masdar dari kata salama yusallimu. Bisa dipaham sampai sini, Bu Lina? Fiil mah boleh banyak, nggak apa-apa. Serentetan fiil 10 fiil juga nggak apa-apa. Tapi ingat, maf'ul mutlak itu menekankan pada fiil yang sama satu akar dengan dia. Termasuk solu dan taslima sama nggak hurufnya tuh? Enggak. Enggak, berarti bukan maf'ul mutlaknya bukan untuk solu. Oh iya. Paham. Jadi ini solu dan salimu itu artinya sama-sama sholawat kan? Beda. Oh beda ya? Solu artinya apa? Solu itu berselawat. Berselawat. Salim itu penghormatan. Ya. Penghormatan. Salimu, hormati. Berilah penghormatan. Tahu hormat? Nih begini hormat nih.
Nah itu simbol hormat namanya. Coba. Siap 86. Dia bilang, hiduplah Indonesia Raya. Kita nih. Itu namanya hormat. Mau bendera aja kita hormat sama Rasul. Paham? Bukan hanya bersolawat, tapi hormati. Maksudnya hormati, junjung tinggi. Jaga nama baik Rasul. Oke? Oke. Itu namanya menghormati Rasul. Ajarannya pakai. Jangan nggak dipakai. Kalau nggak dipakai, namanya nggak menghormati Rasul. Paham sampai sini? Bentuk sorof nggak sih kayak gitu? Solu dan salamu itu? Ada iya dong, pasti. kaitan nggak? Ada, itu kan fil amr, Bu. Yang solunya itu? Sama fil amr juga solu. Hanya saja untuk kata solu, Ibu belum sampai. Karena ada huruf ilatnya. Pantesan, iya. Enggak, sebabnya itu ada shotnya, terus yang ini sin gitu kan? Belum sampai. Maksudnya yang jadi maf'ul mutlak sekarang kesimpulannya, dia harus sama dengan fiil yang seakar dengan dia hurufnya. Jadi tasliman itu maf'ul mutlak. Untuk mana? Untuk fiil yang mana? Untuk fiil yang salimu, bukan solu, bukan amanu. Paham ya, Bu? Oke. Sama juga. Berarti, Ustaz, berarti kembali ke huruf dasar bahasa Arab ya, 3 huruf. Oleh karenanya balik lagi ke ilmu sorof. Iya. Paham sampai sini? Insya Allah. Luar biasa. Ya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada cara nggak? Ada cara? Apaan? Zuhur. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Itu nggak apa-apa. Kalau masih pusing juga, alhamdulillah tidur dulu, minum kopi, makan nasi goreng, nanti baca lagi. Oke? Mudah-mudahan tambah kuat pemahaman. Apa ya? Ya silakan, Bu Najiyah kalau ada tanya. Enggak, Ustaz, tidak. Cukup ya, seperti itu. Iya, Ustaz. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu dengan membaca kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Istiqlal nih sekarang nih, Pak Ustadz, udah bagus. Bagus berarti alhamdulillah. Udah di rehab. Iya, bagus. Tapi Ibu, yang boleh masuk baru taklimnya doang. Ibu boleh ajak tuh teman-temannya belajar. Ya, yang ada yang mau yuk, Bu Rolina, Bu Yanti, Bu Dian. Hari Minggu. Ya, hari Minggu doang. Mulai jam 9 sih. Setelah Ustadz Jamal. Setelah Ustadz, aku berangkat ke sini. Lari-lari dong. Lari-lari. Ini tapi sambil jalan. Enggak keburu Lina dari Pondok Gede. Aku dari Bekasi, keburunya udah sampai. Lewat tol. Dari rumah 7:30 tadi. Sambil jalan belajar. Bu, taklim. Taklim. Ada ini sih